Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Kota Malang. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat serta diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan coba melanjutkan materi yang berkaitan dengan morfologi operation atau operasi morfologi. Ini merupakan mirip dengan filter, lanjutannya ada dua operasi yang ada di morfologi. Ada dua bentuk operasi, yang pertama dilasi dan erosi. Nah, pengertian morfologi itu sendiri adalah bentuk operasi nonlinier yang berkaitan dengan bentuk atau morfologi dari sebuah gambar itu sendiri. Jadi operasinya bergantung pada bentuk dan atau morfologi dari gambar itu sendiri. Nah, pemrosesan morfologi itu sangat bergantung pada bentuknya. Ada dua jenis operasi, yaitu dilasi dan erosi. Apa itu bentuk dilasi dan erosi? Dilasi merupakan menambah piksel yang ada di batasan objek, di batasan objek. Ini menambah bentuknya, utamanya adalah bentuk gambar atau objek yang berwarna cerah. Jadi kalau objek yang berwarna cerah, ini misal bentuk yang berwarna cerah, misalkan cerah merah lah, saya ambil merah. Nah, proses dilasi akan menambah piksel di sekelilingnya ini berwarna cerah ini. Nah, ini ditambahkan nantinya. Nah, ini dilasi. Kalau erosi berkebalikannya, dia akan mengikis. Namanya erosi, mengikis objek yang berwarna cerah di batas objek tersebut, ya. Nah, yang saya sudah katakan dulu, dalam proses menebalkan atau mengikiskan dengan menggunakan dilasi dan erosi tadi, ada sebuah metrik yang mempengaruhinya. Sama seperti filter yang sudah saya jelaskan kemarin. Kalau di filter ada yang namanya kernel. Nah, ukuran kernel dan isi di dalam kernel itu mempengaruhi dari filter itu sendiri kemarin, ya, blurring itu sendiri atau smoothing itu sendiri. Nah, berbeda dengan itu, hampir sama dengan itu. Di sini ada yang namanya elemen struktur yang membedakan antara kernel dan elemen. Kalau kernel kemarin dalam pemfilteran itu isi di dalam metriknya adalah antara 0 sampai dengan 1, 0,1, 0,5 sampai 1, ya. Kalau elemen struktur ini dia lebih ke biner, hanya ada 1 dan 0. Yang membedakan nanti adalah susunan atau bentuk struktur dari 1 dan 0 itu. Ada banyak, ya, ada garis, ada bentuknya, metriknya bentuk garis, diamond, lingkaran, rektangular, dan sebagainya. Ini adalah contoh operasi dilasi yang seperti yang sudah saya katakan tadi. Dilasi adalah menebalkan objek yang lebih cerah di sekelilingnya, ditambah di batasannya ini, ya. Ini misalkan boundary-nya, batasnya. Nah, ini diperlebar atau ditambahkan dengan nilai-nilai yang hampir sama dengan ini, nilai yang lebih cerah, karena di sini kasusnya gambar biner, utamanya biner. Nah, ini ditambahkan yang cerah. Nah, seperti ini. Nah, ini dengan struktur elemennya adalah 3x3, rektangular 3x3. Nah, berbeda dengan dilasi. Erosi kebalikannya, mengikis. Ini mengikis area yang lebih hitam. Nah, bagaimana prosesnya? Saya coba ilustrasikan di Excel ini, ya. Nah, dilasi ini saya misalkan ini adalah gambar
gambar yang akan didilasikan. Kemudian ini adalah struktur elemennya. Nah, dilasi itu antar elemen, ini elemen ini dan ini, elemen ini dan ini, elemen ini dan ini, itu operasinya adalah n. Operasinya adalah n. Kemudian tetapi dalam satu kolom ini hasil dalam kolom ini adalah operasinya adalah OR, sehingga kalau ada nilai 1 hasilnya adalah 1. Nah, saya contohkan adalah ini, sama seperti filter kemarin, kita awali di dalam elemen tadi ada titik tengahnya, maka ukuran dari elemen itu sendiri merupakan ganjil ya, sama seperti kernel kemarin, ukuran dari elemen ini selalu ganjil. Ini contoh 7 ya, 1, 2, 3. Nah, ini 7 kali 7. Nah, ini ada titik tengahnya. Nah, bentuk tadi yang saya katakan adalah bentuk susunan dari 1, 0 ini. Nah, ini seperti ini diamond, bentuk diamond. Ini ada bentuk lingkaran, elips ya, kemudian ada bentuk rektangular, kotak, kemudian ada bentuk cross, silang maupun tanda panah, kemudian ada line berupa diagonal dan sebagainya, bentuknya macam-macam. Nah, ini ada titik tengahnya. Nah, ini sama ilustrasi saya ada titik tengahnya. Nah, ini dimulai dari sini operasinya berarti ya. Titik tengahnya 1, ini di sini, letakkan di sini. Nah, yang luar di sini dianggap 0 karena berarti ada isinya. 1 dengan 0 hasilnya 0, 1 dengan 0 hasilnya 0, 1 dengan 1 hasilnya 1. Nah, hasil di tengah ini operasinya adalah 0. Ini karena di OR-kan 0, tetap 0. Kemudian kalau ini sudah selesai di sini, titik tengahnya digeser di sini. Nah, berarti 1 dengan 0, 1 dengan 0, 1 dengan 1, hasilnya adalah ini, antar elemen 0, 0, 1. Kemudian dalam kelompok ini di-OR-kan karena ada 1 di sini, berarti 1 ya. Kemudian geser lagi ke sini, hasilnya adalah 0, 1, 1. Nah, 1 dengan 0, 0, 1 dengan 1, 1, 1 dengan 1, 1. Maka hasilnya di sini adalah 1. Geser di sini 1 hasilnya, kemudian geser di sini juga 1 karena ada nilai satunya. Kemudian dilanjutkan di bawahnya, berarti sudah pasti ditambahkan 1 di sini karena ini ada satunya. Di sini ada satunya. Ada satunya. Ini 001 berarti ada satunya, di-OR-kan berarti 1 dan seterusnya sampai seperti ini. Sampai akhirnya membentuk ini pola ini. Artinya kalau dibandingkan dengan ini, dia lebih membesarkan 1 atau yang lebih cerah. Kalau erosi antar elemennya sama n, kemudian dalam kelompok ini adalah n juga. Nah, berarti kalau ada nolnya, hasilnya positif 0, selalu 0. Nah, contohnya ini dimulai dari ini adalah 0, 0, 0 lah, di n kan 0, kemudian bergeser ke sini, ada nolnya berarti hasilnya 0. Ini bergeser di sini, ada nolnya berarti 0. Kemudian bergeser di sini, kolom ini 1 semua, nilainya 1 semua, di n kan hasilnya adalah 1. Kemudian yang di sini 3 di sini, karena ada nolnya hasilnya 0, sehingga dia lebih mengikis objek yang lebih cerah dan menghasilkan dan melebarkan objek yang lebih gelap ya. Nah, ini seperti menebalkan objek yang lebih gelap. Nah, hasilnya polanya seperti ini. Ini adalah hasil erosi. Oke. Kemudian di operasi morfologi ada gabungan dari kedua operasi tersebut, yaitu dinamakan opening dan closing.
Apa itu opening? Opening ini adalah operasi yang diawali dengan erosi terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan dilasi. Nah, berarti dikikis dulu area yang putih, kemudian dilebarkan kembali dengan dilasi area yang putih atau area yang lebih cerah. Kemudian kalau closing ini berkebalikan dengan opening, dilasi dulu, dilebarkan dulu area putihnya, kemudian baru dierosi bagian yang putih tadi, dikembalikan. Kalau ukuran size-nya sama, pasti sama ya, ukuran size elemennya sama, maka ini adalah proses pengembalian tadi ya, erosi terakhir ini pengembalian. Nah, itu opening dan closing. Untuk melihat ini perbedaannya antara opening dan closing, gambar originalnya ini seperti ini. Apabila dierosikan, sudah saya katakan tadi, saya simulasikan tadi, kalau erosi itu cenderung melebarkan area nol atau area gelap. Ini ditebalkan, batas-batasnya ditebalkan, pinggirnya ini ditebalkan. Kemudian yang cerah lebih dikikis ya, sedikit dikikis. Nah, ini erosi. Kemudian dilasi kebalikannya, yang gelap, nah ini sampai rantingnya hilang ya, karena dikikis oleh sekitarnya yang satu. Kemudian apabila dua operasi digabungkan tadi, di mana opening adalah di erosi terlebih dahulu ya, opening adalah erosi terlebih dahulu ya, kemudian diikuti dilasi, kebalikannya closing, didilasi dulu baru erosi. Nah, apabila opening ya, dierosi terlebih dahulu, ini tebal, kemudian dikembalikan lagi, menghasilkan detail warna yang hitam. Jadi yang hitam lebih detail atau yang gelap lebih detail. Kebalikannya closing membuat area yang cerah, membuat area yang celah yang lebih detail. Nah, ini bisa dikatakan opening adalah filter area gelap, area cerah, area bintik cerah. Nah, bintik cerah. Kemudian closing ada filter bintik gelap ya, bintik gelap. Nah, ini perbedaan. Coba kita simulasikan, kita praktekkan di OpenCV ya, OpenCV. Caranya untuk OpenCV sama seperti kemarin kita buat. Ini saya menggunakan source code yang kemarin kita gunakan, yaitu source code ini filter dan kemarin filter dan morfologi. Nah, sama prosesnya, inisialisasi ROS karena kita menggunakan ROS, OpenCV, kemudian std io.h dan stdlib untuk operasinya. Kemudian di OpenCV jangan lupa ini image processingnya, ini karena dilasi dan erosi ada di library imgpros atau image processing ini. Nah, ini nah, ini program utamanya, inisialisasi ROS-nya, handlingnya dan sebagainya. Nah, ini program utama OpenCV-nya. Kita buat window untuk menampilkan dua dulu, kita buat, kemudian ada source, kemudian nanti dilasi, sudah berarti erosi, kemudian opening dan closing, open dan close ya. Berarti nanti ada 5 window, close. Nah, kita coba. Nah, prosesnya adalah kita membuat elemen tadi atau kernel atau ya sama lah. Nah, dalam membuat elemen tadi, struktur elemen, kita misalkan ini elemen ini disimpan dalam sebuah gambar yang tipe datanya adalah mat ya, metric.
Tipe data mat dalam OpenCV adalah tipe data gambar matrix elemen dengan variabel namanya elemen. Nah, cara membuatnya adalah ini. Fungsinya adalah ini, get structuring element, dimana bentuknya ini polanya ada rektangular, kemudian di OpenCV itu ada ellipse dan cross. Di OpenCV itu ada ini rektangular, ada cross, dan ada ellipse. Nah, OpenCV ada itu bentuknya, kemudian size-nya. Di sini ukurannya pasti karena size adalah dua vektor yaitu x dan y. Nah, ini pasti ukurannya rektangular, bentuknya square gitu ya. Nah, 2 kali UE ini ukuran elemen plus 1. Kenapa dibuat seperti ini? Karena ini fungsi agar dia tetap ganjil ya, berapapun ukurannya. Kalau ukuran elemennya 1 berarti size nya 3, 1 kali 2 tambah 1. Kemudian kalau ukuran elemennya adalah 2, di sini berarti 5, 2 kali 2 4 tambah 1. Kemudian kalau di sini 3 7, kemudian kalau 4 berarti 9, kemudian kalau 5 berarti 11, dan seterusnya. Kemudian dibuat poin di tengahnya, dimulai dengan ukuran elemen berapa. Nah, untuk operasi yang pertama, dilasi. Caranya baik dilasi maupun erosi caranya sama. Strukturnya, polanya sama, yaitu input, output, dan elemennya. Input, output, dan elemennya. Nah, ini didilasi dulu. Ini inputnya source, kemudian didilasi outputnya, kemudian elemen. Kita tampilkan di window ya. Kita tampilkan source-nya, image awalnya, kemudian hasil dilasinya. Kita coba buka di ini. Kita buka di folder workspace ROS nya yang ada source ini dan sebagainya. Kita buka di terminal ya. Nah, get compile, get gin, make. Kita compile. Size masih ada ya. Size. Kok ada error ini, gimana ini? Sudah saya simpan. Belum disimpan ya, disimpan dulu. Tadi belum disimpan ya. Oke, kita coba run. Run pjt project. Tadi source code nya namanya filter morph. Oke. Score nya belum kita jalankan. Score kita jalankan dulu. Nah, ini mainframe aslinya, gambar source-nya, ini gambar hasil dilasi tadi ya. Nah, seperti yang sudah katakan, dilasi tadi memperbanyak area yang lebih cerah. Nah, contohnya ini garis pagar ini jadi lebih tipis. Nah, lebih tipis kan lebih hilang nanti. Jadi dia memfilter area noise gelap ini dengan ukuran tadi 3 ya, ukuran 3. Noise nya masih ada, ini titik-titik gelapnya. Kita bandingkan, kalau strukturnya kita besarkan, strukturnya, size nya ini kalau 1 berarti 3, berarti di sini kalau 2 berarti menjadi 5 strukturnya. Kita save, kita compile lagi.
Ini kita tidak menggunakan GUI ya, GUI-nya nanti compile lagi. Sudah, kita jalankan. Nah, ini yang lebih besar lagi, elemennya 3, noise-nya menjadi hilang, yang hitam-hitam ini noise-nya hilang. Nah, ini bintik-bintik hilang ya. Nah, ini adalah erosi. Nah, erosi. Kita close. Selesai, kita close dulu. Itu erosi. Nah, kita buat image yang ketiga adalah dilasinya ya. Tadi dilasi. Kita buat yang erosi, mengikis area cerah. Oke, mengikis area cerah. Ini erode. Erosi. Oke. Oh, mainframe-nya. Oh, titik koma belum. Mainframe-nya masih 1, masih 2. Jadi kita coba compile lagi. Oke, kita coba membandingkan. Nah, ini perbedaan antara erosi dan dilasi. Nah, dilasi lebih putih cerah, ini detail hitamnya yang diperbesar. Nah, ini lebih seperti kartun ya. Kita lihat gambarnya dikartunkan. Itu tadi dengan struktur 3 ya. 3. Nah, kita coba opening dan closing. Opening berarti gambar opening adalah tadi opening dilasi terlebih dahulu, dierosi terlebih dahulu baru didilasi ya. Nah, opening erosi terlebih dahulu kemudian didilasi. Di opening berarti ini hasil dilasi, erosi terlebih dahulu baru berarti dierosi terlebih dahulu. Ini contoh saya buat di sini opening, contoh opening berarti hasil erosi dulu, erosi terlebih dahulu, setelah dierosi baru didilasi. Hasil erosi diinputkan didilasi. Outputnya di sini berarti open. Nah, ini open. Nah, kita tampilkan open berarti di sini ya. Ini adalah open. Nah, kita bandingkan dengan closing. Ini opening, opening, bawahnya berarti closing. Closing kebalikannya berarti didilasi terlebih dahulu, baru dierosi. Ini inputnya adalah source,
outputnya adalah erode dilate. Hasil dilasi tadi dibuat di sini, kemudian closing, outputnya close. Ini close. Nah, kita bandingkan ukurannya. Yang pertama dulu 3x3 saja. Yang ini perbandingan. Yang pertama adalah opening, yang kedua adalah closing. Yang pertama, karena dierosi, detail hitamnya lebih jelas. Dierosi dulu, kemudian dikembalikan. Nah, detail hitamnya lebih jelas. Kebalikannya, ini detail putihnya yang lebih jelas. Nah, ini adalah erode. Closing. Ini closing. Nah, ini adalah aplikasi closing dan opening dan closing ya. Fungsinya adalah nantinya dimisalkan di thresholding ya, di thresholding kemarin saya coba fungsinya adalah di hasil thresholding tadi di filter ya. Nah, misalnya thresholdnya saya ambil 3 window saja. Saya threshold tipe biner berarti tipe 0, tipe biner. Ini crazy. Mainframe 1 yang grayscale, mainframe 2 yang biner. Hasil thresholdnya, kemudian mainframe 3 pertama berarti grayscale, kemudian hasil thresholding biner, kemudian selanjutnya yaitu hasil thresholding opening. Ini openingnya, open. Nah, ini open. Berarti setelah di threshold, hasil threshold ini biner ini kita opening. Ini kita opening. Oh, kernelnya belum, strukturnya belum. Kita copy strukturnya di sini. Inisialisasi strukturnya dulu. Oke, nah kemudian karena opening berarti dari thresholding biner outputnya adalah out erode. Ini out erode belum ada. Nah, hasil out erode dibuat hasil opening. Nah, ini kita bandingkan yang hanya di threshold saja dan kemudian threshold open. Kita coba threshold 1. Ini materi yang dulu pernah saya sampaikan di sebelumnya. Threshold 1 gambar. Oke.
oh sorry, ini yang dibuka gambarnya beda ya. Oh, source-nya tidak ada ini ya, source-nya mana, kita ambil source dari sini, source-nya Mbak Ayana kita ambil. Oke, ini source-nya. Nah, ini sudah ada source-nya, tadi tidak ada source-nya. Kita ambil, kita coba ya. Nah, kita bandingkan. Nah, setelah di opening, ini yang threshold saja. Nah, misal ini kita hanya mengambil detail saja ya, kalau menggunakan opening ya, misal kita pengen threshold di area ini, jilbab ini. Nah, ini detail yang diambil hanya area-area yang cerah ini. Nah, ini fungsinya opening menggunakan menggunakan pada thresholding. Jadi ada filter setelah proses threshold, karena di sini ada gambar-gambar atau area-area yang tidak diinginkan. Nah, ini bisa digunakan tadi ya, opening dan closing. Ini opening dan closing. Ini adalah fungsi filter opening dan closing tadi pada pengolahan citra. Nah, sekarang yang harus kalian lakukan adalah mengimplementasikan gambar berwarna, difilter dulu menggunakan Gaussian blur. Setelah difilter dengan Gaussian blur, di convert menjadi grayscale. Setelah di convert menjadi grayscale, di threshold dengan menggunakan thresholding biner. Setelah itu silahkan di filter menggunakan opening dan closing. Detailnya akan saya umumkan di LMS. Semoga kalian tetap semangat menjalankan tugas-tugas ini agar ilmu yang bermanfaat dikala kondisi seperti ini tetap kita dapatkan. Sekian video kali ini. Semoga tetap sehat, tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dari saya, salam dari Kota Malang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.